Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kasbil. Kasbil di sini ini digunakan untuk mencari file yang sudah dicetak melalui checkout tadi. Karena di checkout kita sudah melakukan print pada bill yang dimiliki oleh user, maka Kasbil ini digunakan untuk merekap data-data customer yang sudah check out, dan ketika ingin mencari datanya kita hanya perlu mencari berdasarkan tanggal transaksi tersebut. Baik, di sini ini ada library Java io.file yang dimana ini digunakan untuk input dan output untuk konversi menjadi sebuah file. Kemudian ada simple date format yang digunakan untuk memberikan atau mengkonversi sebuah tanggal, dan Java util calendar. Lalu di sini ada import Java SQL asterisk yang dimana di sini kita menggunakan library dari java.sql secara sepenuhnya. Kemudian ada import project.asterisk di mana di sini digunakan untuk mengimport seluruh kelas yang ada di dalam package project, yakni kelas connection provider yang digunakan untuk mengkoneksikan dengan database, insert update delete.java yang kita gunakan untuk mengakomodir fitur insert, update, dan delete pada aplikasi ini. Kemudian ada fitur select untuk mengakomodir penampilan data pada aplikasi dan database. Selanjutnya ada tabel.java yang kita gunakan itu untuk mengotomatisasi pembuatan tabel. Kemudian di sini ada Java Awt Color yang digunakan untuk menampung warna-warna, dan di sini ada key.event di mana di sini ada sebuah event menerima inputan dari keyboard user. Kemudian di sini ada border factory di option pane border.border. Lalu ada Java swing.table.default table model, dan di sini ada Java swing.table.table model. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan coding yang sudah saya buat pada JFrog Kasbil ini. Seperti biasa pada inheritansi Kasbil ini terdapat date format yang sudah dibuat sebelumnya, dan selanjutnya ini ada sebuah event yang berupa key event bernama filter angka, di mana di sini user hanya boleh menginputkan angka saja, dan kemudian ada filter space, ini tidak boleh ada spasi yang diinputkan oleh user. Baik, di sini ada form component shown yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam sebuah tabel, di mana data yang ditampilkan ini merupakan data seluruh customer, di mana statusnya adalah checkout-nya itu not null, alias dia sudah melakukan checkout. Baik, di sini ada default table model yang digunakan untuk menyusun kerangka model, dan while rs.next. Di sini pada row atau baris dari tabel yang ada di aplikasi ini atau JTable itu kita urutkan berdasarkan urutan dari jumlah baris yang ada di MySQL atau database kita. Baik, ketika nanti terdapat masalah pada koneksi database, maka ada sebuah catch di mana dia mengambil exception handling dari MariaDB. Kemudian di sini ada back button mouse click yang seperti sudah sebelum-sebelumnya ada, dan di sini ada sebuah event bernama search checkout key type, di mana key type di sini ini adalah proses pengetikan menggunakan keyboard, yang dimana event ini sudah kita bahas tadi di atas, di mana user tidak boleh menginputkan selain angka dan tidak boleh menginputkan spasi pada JText field tersebut. Kemudian di sini ada search button mouse click, di mana di sini
terdapat instansiasi objek checkout date yang menerima inputan dari gtext field search checkout.gettext. Kemudian ada instansiasi dari sebuah result set di mana objeknya bernama rs, dan rs ini mengakomodir nilai yang kita tampilkan menggunakan syntax select from customer, di mana kondisinya adalah kolom checkout itu berisi objek checkout date ini. Kemudian di sini ada default table model yang kita gunakan untuk membuat tabelnya dan set row count. Baik, di sini seperti yang sebelum-sebelumnya, ini dia menampilkan baris dari tabel row. Tabel customer maksud saya. Dan di sini ada catch exception untuk menerima exception handling dari MariaDB. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke export button. Nah, export button ini merupakan rekomendasi yang Bapak berikan sebelumnya, di mana tombol export ini digunakan untuk melihat file yang sudah dibuat. Nah, di sini ada index gtable get selected row, di mana ketika kita memilih sebuah row atau sebuah baris, dia itu akan dideteksi sebagai indeks. Kemudian terdapat sebuah proses di mana instansiasi ID itu nilainya sama dengan model.getValue index, 0, di mana indeksnya ini akan dimulai dari 0 dan dikonversi menjadi sebuah string. Dan ada proses try and catch serta penyeleksian kondisi di sini, di mana jika new filenya itu berada di data D dengan nama ID dan ekstensinya PDF itu ada, maka akan dilakukan proses runtime dan .getRuntime lalu dieksekusi, yang artinya di sini ketika filenya itu ada, kita akan langsung membuka file tersebut, di mana file tersebut berada di data D dengan namanya adalah berdasar ID tadi, ID si customer tersebut. Kemudian di sini ada else, jika terjadi sebuah kesalahan atau database-nya mati itu atau tidak terkoneksi dengan database, dia akan muncul dua buah exception handling. Yang pertama adalah file does not exist ketika file tersebut tidak ada. Kemudian ketika database yang tidak terkoneksi, dia akan mengambil exception handling dari MariaDB, yakni berupa connection not available atau sejenisnya seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba implementasinya. Saya akan melakukan running pada customer bill. Nah, di sini saya akan mencari datanya berdasarkan waktu si customer checkout. Di sini dia checkout pada tanggal 12. Nah, di sini sudah terlihat customer siapa saja yang checkout pada tanggal 12 itu. Dan di sini saya akan mengecek customer dengan ID 1, yakni Hadi. Nah, ketika saya ketika saya klik ini, dia tidak akan langsung ke file yang sudah dibuat, karena sudah saya pindahkan ke button export. Ketika saya tekan ini, saya harus menekan export agar dia bisa membuka file tersebut. Nah, di sini sudah terdapat ID dari Hadi, di mana di sini check in date-nya, ya, ini file yang masih salah. Dan di sini saya akan melakukan proses checkout terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan checkout pada kamar 1002. Di sini saya checkout dan tidak saya print billnya. Kemudian file export ini juga dapat langsung memberikan filenya secara directive, dimana artinya ketika tadi kita tidak melakukan print pada proses checkout, tetapi kita lakukan ekspor di sini, otomatis filenya juga akan terbuat. Baik, di sini saya akan mengecek customer yang checkout barusan, yakni customer dengan ID 5 bernama Supri.
Baik, saya akan lakukan ekspor. Nah, di sini filenya sudah dibuat secara langsung dan di sini sudah tertera bahwa Supri ini dia check in dari tanggal 8 hingga tanggal 12, di mana number of days-nya itu 4 dan room price-nya itu dengan harga 450.000 per malamnya. Kemudian dikalikan dengan 4 yang menghasilkan 1.800.000 rupiah. Sehingga di sini sudah saya bisa tarik kesimpulan bahwa program customer bill ini sudah berjalan sesuai algoritma yang saya susun sebelumnya. Tetapi mohon maaf, di sini saya tidak bisa membuat sebuah sorting berdasarkan bulan atau tahun dikarenakan saya sedikit kesulitan menangani positioning dari J kalendernya itu. Saya bingung naruhnya, lalu saya juga sedikit kebingungan di proses penyusunan sintaksnya. Jadi saya hanya dapat membuat tombol ekspor ini untuk rekomendasi yang Bapak dosen berikan pada bagian JForm Customer Bill. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat malam.